Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim alaih wa ala alihi wa ashabihi wa a'wanih. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan lanjutkan tajuk pembelajaran ilmu alat, iaitu ilmu bahasa Arab, di mana kita masih di bab pertama, ya, seputar tentang ilmu nahwu dan saraf. Dan buku ini adalah buku sinopsis atau ringkasan pembelajaran yang dibimbing oleh salah satu ustaz kita di Indonesia, Dr. Firanda Andirja, hafizahullah, dan dituliskan atau disusun oleh Ustaz Abu Yusuf Ahmad Ja'far LC, hafizahullah ta'ala. Pekan lalu kita sudah sampai di halaman berapa Pak Agim? Halaman 14 ya Pak? 14 ya? Yaitu penjelasan tentang perbedaan antara ilmu nahwu dan ilmu saraf. Siapa yang masih ingat tanpa lihat buku? Siapa yang masih ingat apa bedanya ilmu nahwu dan ilmu saraf? Silakan. Tunjuk tangan. Silakan. Bagus, Masya Allah. Ahsan. Bagus. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Nahwu adalah mengetahui hal ihwal atau akhir kondisi suatu kalimat. Ilmu nahwu dibahas. Adapun ilmu saraf adalah ilmu membentuk pola kalimat. Mau nak bulanya 3 huruf ke, 4 huruf ke, 5 huruf ke, 6 huruf ke, semua itu diatur di ilmu saraf. Oleh karenanya para ulama ada yang bilang ilmu nahwu adalah abul ilm, bapaknya ilmu. Adapun ilmu saraf adalah induknya ilmu, karena dia membentuk macam-macam. Baik. Sekarang kita lanjut di halaman 15. Silakan minta tolong Bapak Agin, jazakallahu khairan, dibaca. Menyusun narasi. Iya. Ada 3 komponen. 1, huruf. Huruf. Harf. Al-harf. Harf. Huruf-huruf menyusun kalimat. Iya. 2, kata. Kalimat itu. Kalimat Iya. menyusun jumlah. 3, kalimat. Jumlah itu Al-mufidah. mufidah. Ya. Kalimat jumlah mufidah. Baik. Teman-teman, perhatikan di sini di halaman 15, penulis mengatakan hafizahullah, penyusunan narasi. Tahu narasi? Apa makna narasi? Narasi semacam apa, susunan kata. Itu narasi namanya. Itu narasi namanya. Nah, bahasa Arab teman-teman, kita untuk penyusunan narasi, maka dia dibentuk dari susunan kata. Susunan kata. Dan susunan kata di dalam bahasa Arab, ada kalanya dia bentuk huruf. Huruf itu semacam kata bantu, di mana dia punya makna tapi tak sempurna. Dia akan menjadi sempurna bila kata bila masa dimasukkan kata lain. Itu jadi sempurna dia. Contoh, saya nak bilang macam ni. Ke. Faham tak tuan? Faham ke? Tapi sudah sempurna tak? Belum sempurna. Saya mau tambahkan agar jadi sempurna, mesti tambah kata lain. Ke masjid. Baru faham. Ini namanya adalah pembentukan narasi. Faham di sini? Sampai di sini? Baik. Nah, ada 3 komponen yang mesti kita kenali di dalam pembentukan narasi. 1, adanya huruf. Itu kata bantu tadi. Huruf nanti akan datang bahasanya apa saja yang termasuk huruf. Yang kedua, kalimat. Kalimat teman-teman, ya, adalah kata-kata yang akan menjadikan dia jumlah. Semacam kalimat dalam bahasa Arab itu beda dengan kalimat dengan bahasa Indonesia. Kalau kalimat bahasa Arab, kata, word. Tapi kalau kalimat dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia adalah susunan yang sudah sempurna. Itu kalimat. Kalimatnya macam mana tadi? Kalimatnya begini-begini. Dalam bahasa Arab tidak. Jadi kalimat dalam bahasa Arab berarti kata dalam bahasa kita. Ya, faham? Baik. Kemudian ketiga adanya jumlah mufidah. Jumlah mufidah. Apa itu jumlah mufidah teman-teman? Yakni kalimat yang sudah mufid. Mufid itu artinya bermanfaat. Yang sudah bisa dipetik maknanya. Umpama saya kata macam ni.
Saya belajar bahasa Indonesia di Masjid Jami' Community. Sudah sempurna tak bahasa saya? Sudah disempurna, kan sudah lengkap, sudah difahami itemnya, topiknya sudah, tajuknya sudah difahami. Tapi kalau saya kata macam ni, saya saya akan berangkat, iya, atau saya akan, lepas itu saya berhenti. Paham tak? Tak faham mau kemana, berangkat kemana. Atau saya lebih bikin kalimat lebih panjang daripada itu. Bila mana saya nanti selesai kuliah, terus saya berhenti sampai situ. Paham tak? Tak paham, kan belum sempurna. Oleh karenanya ada padanan kata dan ada padanan kalimat. Nah, macam mana membentuknya? Nah, ini akan kita pelajari. Baik, kita mulai dari penjelasan komponen masing-masing. Silakan Pak Agin, berikut ini penjelasannya. Berikut ini penjelasan satu huruf. Arti huruf ada dua macam. Satu huruf hijaiyah. Ya. Huruf hijaiyah. Bagus. Contoh A atau kata sampai ya. Ya. Huruf yang bermakna. Huruf huruf al-ma'ani. Ya, itu barisnya salah dia, barisnya bukan mi'ani, yang tepat tuh ma'ani. Ya. Huruf, nah. Wa, summa, fa, ka, bi, ila. Bagus. Sampai sini paham tuan? Jadi huruf dalam bahasa Arab itu ada dua. Ada namanya huruf hijaiyah, ini kayak alfabet lah, untuk menyusunan kata. Dan ada kedua huruf ma'ani. Yang menjadi poin bahasan kita di bahasa Arab adalah yang kedua, bukan yang pertama. Yang pertama ini adalah huruf hijaiyah yang ma'ruf kita pakai. Tapi meskipun demikian ada juga kita cara belajarnya bagaimana nuntok. Bagaimana kita mengucapkan, melafazkan sebuah huruf. Jangan sampai tak berbeza pula antara dhad dengan dal, ta dengan ta sama aja, tak boleh. Harus mesti ada beda. Itu penting. Tapi insya Allah nanti dengan praktek kita bahas itu. Tapi maksud penulis ini yang akan mengerucut nanti bahasanya tentang huruf adalah huruful ma'ani. Itu huruf yang punya makna. Apa itu punya makna? Dia bisa jadi nanti satu huruf, bisa jadi dua huruf, ya. Tapi dia punya makna yang berbeza. Contoh, wow. Berapa huruf? Satu huruf. Dia di sini bukan huruf jaiyah termasuk, bukan bahasan huruf jaiyah, tapi bahasan huruf atof namanya. Ini artinya dan. Contohnya, Ja'a Pak Johadi wa Andrian. Berarti telah datang Pak Johadi dan Andrian. Berarti dua di situ bukan huruf jaiyah dan maksud, tapi huruf ma'ani, punya makna. Atau contohnya yang dua huruf. Umpama Zahaba Pak Johadi ilal masjidi. Pak Johadi telah berangkat ke masjid. Saya gunakan ila. Ila apa maknanya? Huruf ma'ani, yakni ke masjid. Itu bahasanya. Dan seterusnya. Nanti akan datang bahasa. Silakan Pak. Apa? Huruf apa? Bukan. Dia itu termasuk huruf ma'rifah nanti namanya. Dia termasuk, wallah alam, mungkin bisa termasuk huruf ma'ani lah. Tapi yang jelas ini nanti membedakan antara benda yang jelas dengan benda yang belum jelas. Itu al. Tapi akan datang bahasan setelah ini, soal. Baik. Paham sampai sini, teman-teman? Waw artinya itu bisa dilihat ada footnote di bawah, catatan kaki. Waw artinya dan, tumma artinya kemudian, fa artinya adalah maka, itu termasuk huruf. Kemudian ka adalah tashbih, yang ini memanakan seperti, contoh saya katakan, Abu Fauzan kasyams. Abu Fauzan bagaikan matahari. Nah, gitu. Kinayah, beliau bukan matahari, tapi saya bilang beliau ini dalam hal kebaikan, dalam hal ilmu, dalam hal segala macamnya. Saya bilang, anta kasyams. Kita juga boleh bilang ke istri kita sesekali, jangan terus-terus. Anti kal qamar fi lailatul badri. Engkau bagaikan bulan purnama di malam yang terang benderang. Nah, gitu. Sesekali, tapi jangan terus-terus. Nanti pede pula. Baik, ini namanya kaf. Jadi tashbih. Hurufnya satu tapi punya mana? Seperti. Kemudian B artinya adalah dengan. B ya, akan datang bahasa insyaallah. Ila artinya ke, seperti tadi. Silakan lanjut Pak Agin. Ada soalan tentang huruf? Ada ya, saya paham ya. Silakan Pak Agin. Dua kata-kata kalimat. Iya. Ada tiga komponen. Iya. Huruf arti, yaitu huruf ma'ani. Ini yang dimaksud tadi. Jadi bukan huruf J bahasanya, tapi huruf ma'ani objek kita. Kedua, Isim, al-ismu.
adalah kata benda tidak berkaitan dengan waktu. Contoh, kitabun, qalam, 21. Nah, bagus. Kitabun, qalamun, madrasatun. Nah, isim teman-teman adalah seluruh kata benda yang tak ada tak ada sangkut paut dengan waktu. Itu namanya isim. Apa saja? Orangkah, hewankah, bendakah? Itu semua hari kah? Semuanya tak ada kaitan dengan waktu, maka disebut dengan isim. Baik. Nah, kemudian ketiga? Iya, al-fi'lu adalah kata kerja berkaitan dengan waktu. Nah, Fi'il ada 3 macam. Satu, fi'il madi, ya. lampau. Contoh, doroba, telah memukul. Fi'il madori, Mudhari. Fi'lun mudhari. sedang atau akan datang. Contoh, yadribu, sedang memukul. Fi'il amr, perintah. Contoh, idrib, pukullah. Pukullah. Baik. Ini enaknya belajar bahasa Arab, teman-teman. Tak sulit. Kenapa? Dari sisi komponen fi'il, kita hanya mengenal 3 saja. Masa lampu, masa lalu, masa sekarang atau akan, kan kata kerja perintah. Dan itulah yang banyak berlaku dalam hidup. Tak seribet bahasa Inggris. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Iya, kalau bahasa Inggris kan banyak sekali itu. Macamnya sampai 16 macamnya. Saya pun sampai sekarang pun tak paham bahasa Inggris. Iya. Nah, adapun bahasa Arab lebih mudah, 3 saja. Macam mana mengetahui nanti masa lampau, masa sekarang dan masa mendatang atau fi'il amar, itu ada kaedahnya, gampang. Ya, tidak sulit insyaallah. Akan datang bahasa setelah ini. Baik, perhatikan teman-teman, fi'il madhi seperti daraba, artinya dia telah memukul. Perbuatan ini atau kejadian ini telah berlangsung dan telah selesai. Itu makna fi'il madhi. Jadi istilahnya apa? Fi'lun madhin. Ini fi'il kata kerja lampau. Madhi itu arti masa lampau. Baik. Yang kedua, yadribu fi'il mudhari'. Mudhari' nanti penambahannya ada huruf ya. Salah satu alamat ciri khas fi'il mudhari' ditambah dengan ya. Itu dari kata daraba menjadi yadribu. Dia kata itu saja juga, tapi dibentuk dengan pola saraf nanti. Yadribu. Daraba telah. Yadribu berarti dia sedang. Berarti aktivitasnya sedang berlangsung atau akan berlangsung. Yadribu. Baik. Adapun yang ketiga adalah fi'il amar, itu kata kerja perintah, idrib dan semisalnya. Paham teman-teman? Ada soalan? Setakat sini ada soalan? Ada hurufnya tadi nanti Pak, ada insya Allah akan datang bahasa seperti ya, huruf ta, huruf alif. Nah, itu ada bahasanya. Akan datang setelah ini. Nanti tuan-tuan insya Allah perlahan, step by step ya. Syai'an fa syai'a akan sampai di bahasannya. Tenang saja ya. Baik, silakan Pak Gin. Yang ketiga, al-mufidah. Iya. Merupakan gabungan dari huruf, isim dan fi'il. Contoh al-jumlah. Sahabat Muhammadun tidak Dhahaba telah pergi ke pasar. Kata sahabat adalah fi'il madhi. Kata Muhammadun dan asu adalah isim. Kata ilah adalah huruf. Bagus. Dengan di sini teman-teman, kita ulang, kalimat artinya adalah kata dalam bahasa Indonesia. Adapun al-jumlah, jumlah ini artinya adalah kalimat yang sempurna. Nah, di sini penulis menyebutkan di poin 3, kalimat al-jumlatul mufidah. Al-jumlah artinya sentence. Kalimat yang mufid. Mufid, mana mufid? Berfaedah. Bisa diambil maknanya, bisa ditarik kesimpulannya. Apa nih topik? Tajuknya bicara apa? Kita sudah tahu. Ya, ini namanya jumlah mufidah. Tapi kalau belum bisa ditarik tajuknya, apa yang dimaksud, ide apa, opini apa yang diucapkan, maka itu belum termasuk jumlah mufidah. Ya, baik. Bahasan ini. Perhatikan di sini contoh al-jumlah ini. Contoh al-jumlah adalah dhahaba Muhammadun ila suq. Muhammad telah berangkat ke pasar. Aktiviti ini telah berlangsung, sedang berlangsung atau akan berlangsung? Telah, berarti setelah selesai. Berarti mungkin dia sudah berjalan, sudah sampai di pasar.
Nah, kalimat ini ada tiga poin tadi. Satu adalah fi'il, yaitu kalimat dhahaba, bentuk fi'il madhi, kata kerja lampau. Dhahaba, telah berangkat. Yang kedua ada Muhammad. Muhammad ini apa? Isim. Karena nama orang. Dhahaba fi'il, Muhammad isim. Dan kalimat istilah ini teman-teman, Pak Juhadi dan kawan-kawan, hendaklah dihafal. Fi'il, kata kerja. Isim, fi'il, ya. Fi'il, kata kerja. Isim, kata benda. Huruf, kata bentuk. Paham? Iya. Bisa diulang? Bisa difahami? Andrian, apa fi'il? Kata kerja. Pak Jawahir, apa isim? Bagus. Fazan, apa huruf? Kata bantu. Nah, kalau udah paham ini udah. Ini istilah yang mesti kita ingat. Jadi kalau ada istilah nanti disebutkan oleh penulis dengan istilah bukan dengan terjemahan, maka kita suruh oh ini maksudnya. Baik. Kemudian yang ketiga, Muhammadun dan Suq di sini adalah isim. Dua-duanya benda karena tak ada kaitan dengan waktu. Yang ketiga, komponen yang ketiga adalah ilah. Apa itu ilah? Huruf jar majrur, huruf. Nah, ini disebut dengan al-jumlah, kalimat yang sudah sebenar. Dhahaba Muhammadun ila suq. Bentuk jumlahnya adalah jumlah mufidah yang terdiri daripada jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Perhatikan teman-teman, saya ingin beri satu faedah di sini tentang kata as-suq. As-suq di sini as-suq artinya apa? Pasar. Dengan ujungnya dengan apa? Dengan apa ujungnya? Dengan qaf, ya. As-suqu gitu kan? Nah, gitu. Artinya apa? Pasar. Perhatikan kawan-kawan, as-suq artinya pasar. Ada satu kali lagi kalimat yang hampir similar, hampir mirip. Ujungnya dengan hamzah, maknanya Malaysia Indonesia. Jauh, tak sama. Perhatikan, as-suq gitu. Apa arti as-suq? Kejahatan. Kejahatan atau keburukan. Nah, gitu. Keburukan. Nah, ini tak kena mengena. Dari mana macam tahu teman-teman? Dari apa namanya? Suara. Kalau kita baca dzahaba Muhammadun ila suq dengan qafqalah, mana yang pasar. Tapi jangan baca hamzah. Kalau dibaca hamzah, maknanya sampai ke mana-mana. Paham? Baik, ini sebagai faedah saja. Karena ada orang sering salah tak bisa membedakan mana yang suq, mana yang suq. Beda. Jadi kalau dzahaba Muhammadun ila suq, suq maknanya pasar. Tapi kalau suq dengan hamzah maknanya keburukan. Man amila sayyi'atan, siapa yang berlaku keburukan, itu banyak ayat kan? Apa? Yang semisal, sayi'at. Baik. Bisa difahami sampai sini? Saya paham? Ada soalan, Pak? Kawan-kawan? Baik. Kalau dari sisi jumlah fi'liyah, bagus, pertanyaan yang cantik. Kalau teman-teman, dari sisi susunan jumlah fi'liyah, dia jumlah nanti ada dua ya. Jumlah, perhatikan di sini. Jumlah ada dua. Satu namanya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Ini adalah susunan kalimat dari kata kerja. Dimulai dari kata kerja. Ya, dimulai dari apa namanya kata kerja. Terus dalam kurung fi'il ya. Fi'il. Gitu. Ini satu. Yang kedua ada namanya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Nah, ini adalah kalimat yang dimulai dengan isim. Seperti yang Pak Jo bilang tadi, ya. Dimulai dengan isim, ya, atau kata benda. Nah, nanti tuan-tuan, insya Allah akan datang bahasanya. Untuk sebagai menjawab sementara, kalau umpama kita bilang di sini dzahaba, itu tadi dzahaba Muhammadun ila suq. Berarti kalimat ini termasuk mana? Fi'liyah apa ismiyah? Fi'liyah. Dari mana kita tahu? Bagus, karena dimulai dengan kata kerja. Tapi bila mana kita nak masuk usulan Pak Jo tadi, boleh tak diganti depan? Tarik yang tengah depan, yang depan ke tengah. Muhammadun dhahaba ila suq. Boleh tak? Boleh. Boleh. Dan ini termasuk jumlah ismiyah. Kenapa?
karena dimulai dahulu dengan isim, bukan dengan kata kerja. Dan bentuk takkidnya nanti adalah, kalau yang itu sama, zahaba Muhammadun ila suq. Kan teman-teman? Maka ini adalah fi'il. Ini adalah kata kerja. Kata kerja. Ini adalah fa'il. Ini dia sebagai isim, fa'il, isim. Ya, isim, fa'il, pelaku. Ini adalah huruf. Ini adalah keterangan setelah huruf. Artinya majrur, ya, keterangan aja. Keterangan. Nah, teman-teman, kalau ini bentuknya berarti termasuk poin pertama. Bila kita nak ganti Muhammad tarik ke depan, maka dia bermakna apa, menjadi Muhammadun dhahaba ila suq. Nah, kalimat ini lain lagi, bukan ismiyah jadinya. Maka ini disebut dengan mubtada. Isim, nanti ada bahasa setelah ini ya, penjelasan sementara. Ini namanya isim mubtada, pemula. Mubtada. Ini isim yang terletak di awal kalimat. Ini disebut dengan fi'il, tapi dia sebagai khabar. Kata kerja sebagai khabar namanya nanti, isim khabar. Yani isim, kata kerja ya, isim khabar. Nah, ini nanti datang bahasa setelah ini. Adapun ini sama keterangan seperti di atas. Nah, cara menentukan nanti tentuan, ini disebut dengan jumlah fi'liyah, ini disebut dengan jumlah ismiyah. Tapi kan ada kata kerja dalamnya Ustaz. Ada, tapi yang menjadi patokan permulaan kalimat. Apabila dimulai dengan kata kerja, termasuk poin ini, jumlah fi'liyah. Kalau dimulai dengan isim, kata benda, walaupun ada 2, 3, 5 kata kerja selepasnya, maka terhitung jumlah ismiyah. Silakan. Ya, jumlah fi'liyah. Hmm. Hmm. Oh ya, itu bahasanya lain lagi. Nanti akan datang bahasa lepasnya insya Allah tentang penarik. Afwan Ustadz, nggak ada suaranya. Baik, kita lanjutkan ya, sembari jalan. Nah, jadi kalau kita bagus, insya Allah tahap awal ini, teman-teman, maka nanti membentuk pola yang berbeza-beza, yang ada seninya, kalau ini maknanya, kalau ini maknanya, maka akan datang di pertengahan nanti, insya Allah. Tenang saja, ya. Tenang saja. Yang penting sabar, dan insya Allah kalau diikuti, bisa paham dengan baik, insya Allah. Baik, ada soalan yang lain? Paham ya? Baik, kita lanjutkan Pak Agin. Nah, di sini ada hafalan lagi. Nampaknya teman-teman, kita dibimbing juga untuk menghafal sedikit-sedikit lah tentang mengenal kosakata. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk bekal ya, pengayaan kosakata agar kita bisa membentuk kalimat, Perhatikan di sini, ini penulis mengatakan apa? Silakan Pak Gin, hafalan. Kita disuruh menghafal mufrodat. Apa itu mufrodat? Kosakata ya. Nah, ini teman-teman, barangkali tugasnya ini kita lampaukan. Ini adalah tugas di rumah. Masing-masing tuan-tuan saya berharap bisa menghafalkan kalimat yang dalam tabel. Ya, seperti ustadun, guru, qalamun, pena, kitabun, buku.
Dan saya mungkin saya baca, tuan-tuan mesti ikuti setelah saya. Tujuannya apa kawan-kawan? Karena ada kala bahasa ini kan praktis. Mesti kita praktekkan. Jangan sampai kita salah baca. Yang tidak panjang dibaca panjang. Yang panjang tidak dibaca panjang. Tidak boleh. Contohnya ustadun, ustad, ustad, ustad. Tidak boleh. Yang benar adalah ustad. Itu bahasa Arab. Kalau ustad, bahasa Indonesia. Paham ya? Kitabun gitu, itu bahasa Arab. Kitab itu bahasa Indonesia. Jangan dicampur aduk. Nah, dalam seni bahasa Arab mesti kita baca sebagaimana aslinya. Baik, saya baca kemudian tuan-tuan ikuti. Ustadun. Artinya guru ya. Qalamun. Kitabun. Madrasatun. Suqun. Rajulun. Imra'atun. Waladun. Maradun. Samakun. Masjidun. Talibun. Talibatun. Kursiyun. Baitun. Bintun. Syamsun. Qamarun. Najmun. Yaumun. Nah, ini semuanya kita baca dengan huruf asli dan berbaris. Tak ada yang kita kurangi. Nah, adapun di dalam pengungkapan kalimat, bisa jadi kita sukunkan tak apa. Contohnya, ustadzun, kita baca ustadz. Ya ustadz. Qalamun, qalam. Indi, qalam. Indi, qalam. Mimnya disukunkan. Karena orang Arab tak, kalau dalam percakapan lain hal ya. Dalam percakapan. Ya. Indi, qalam. Saya punya pena. Jangan panjang pula lamnya. Indi qalam. Gitu. Jangan baca seperti itu. Karena tidak ada alif. Maka mesti kita adil, tempatkan masing-masing huruf sesuai dengan haknya. Madrasatun. Zahabtu, Ana fil madrasah. Ana fil madrasah. Saya berada di sekolah. Jangan panjangkan sinnya. Ana fil madrasah. Tidak boleh. Ini cara membaca di dalam bahasa. InsyaAllah perjalanan waktu kita akan praktekkan nanti. Jadi tugas ini kita alihkan di rumah ya. InsyaAllah pertemuan besok kita sudah bisa menghafalkan mufradat yang ada. Baik. Berikutnya kita mulai bab 1. Silakan Pak. Bab 1. Isim. Nah. Pengertian isim. Ismu. Adalah kata benda tidak berkaitan dengan waktu. Tanda-tanda isim rumah. 1. Didahului alif lam. Bagus. Letaknya di awal isim. Contoh al-masjid. Al-masjid. Ya, al-masjidu. Nah. Masjid. Al-ustadu artinya ustad. Asyamsu artinya matahari. Nah, bagus. Tuan-tuan yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, isim kata benda di dalam bahasa Arab itu bisa dikenali dengan tanda. Ada tandanya, ada rambu-rambu dan maklumatnya. Jadi kita nak kenal ini isim kah, nak bedakan ini isim huruf fi'il kah, ada tanda. Jadi ini kan kita pelajari insyaAllah. Biar senang kita mengingat, oh ini isim. Kenapa Bapak tak bilang ini isim? Ada tanda. Ada argue kita, ada argumentasi kita. Oh ini isim. Salah satu tandanya adalah pertama, diawali dengan alif lam. Ini sama Fauzan tadi. Ditambah dengan alif lam al-ma'rifah namanya. Alif lam yang menunjukkan benda itu dikenali. Jadi salah satu tanda isim pertama adalah dimulai dengan alif lam. Alif lam. Contohnya al-masjid, al-ustad, dan seterusnya. Silakan. Yang kedua. Dua, tanwin. Tetapnya akhir isim. Nah, bagus. Setiap kata-kata yang huruf akhirnya tanwin adalah isim. Karena fi'il tidak memiliki tanda tanwin di akhir huruf. Nah, bagus. Masjidun, ustadin, Muhammadan, Syamsun. Nah, ini tanda kedua. Tanda kedua adalah tanwin. Tanwin. Alif lam ma'rifah, alif lam yang tadi dengan tanwin, dua-duanya ni prerogatif hanya spesial milik isim. Tak ada dia nyemplung ke fi'il. Tak ada namanya fi'il yang pakai alif lam, apalagi pakai tanwin. Maka bisa dipastikan benda apa saja. Walaupun tuan tak tahu kalimatnya, saya sodorkan sekarang sebuah teks narasi. Tuan, tolong baca ini.
sebutkan di kalimat ini mana saja yang isim. Maka tuan-tuan bisa lihat, kalau ada alif lam, isim. Pak Agin pengen membuat keraguan. Oh, ini fi'il ini, Pak. Oh, tidak. Saya ada alasan. Apa arti saya? Ada alif lam, ma'rifah. Atau tanda yang kedua, is tanwin. Dua benda ini, alif lam, ma'rifah dan tanwin, tak dimiliki, tak masuk dia kepada fi'il dan tidak pula masuk kepada huruf. Itu tandanya. Paham? Tapi ingat teman-teman, isim tanda dua ini tak boleh pula bergabung dia di satu kata, satu benda. Contoh begini. Saya nak sebut al-masjidu ya. Al-masjidu. Mana tanda isim di sini? Alif lam, al. Ini. Alif lam. Gitu. Ini tanda nih satu. Yang kedua tanwin. Tanwin bisa jadi gitu. Contohnya masjidun. Ya. Mana tanda isim di sini? Tanwin ini. Nah, dua-dua ini tuan-tuan. Satu, dua. Ini mesti berlaku pada masing-masing dan tak boleh gabung. Tak boleh dia join. Jadi saya tak boleh kata al-masjidun. Boleh nak? Tak boleh. Atau yang tambah sini, semua tambahkan pula alif lam di sini. Boleh tak? Al-masjidun. Dua-duanya dilarang. Dan ini tak ada dalam sejarah bangsa Arab. Jangan bahasa orang Melayu bikin pula itu orang Indonesia, tak boleh. Ini perlu kita ketahui. Oleh karenanya dua ini dia mesti berbeza. Kalau sudah pakai ini, yang ini mundur. Kalau sudah pakai ini, yang ini mundur. Nah gitu. Nanti ada mana perbedaannya akan datang setelah ini. Oleh karenanya ada satu kisah, dan kisah ini saya hafal dulu dari salah seorang guru kita di belajar bahasa di Doha dulu, belajar bahasa Arab dari Syekh Hamzah. Kita Allah, beliau orang Jazair. Jadi waktu belajar bahasa Arab, beliau mengungkapkan sebuah syair yang bagus. Syair itu bunyinya begini. Ka'anni tanwinu wa anta idhafatun wa anti idhafah. Fa'ina tarani fala tahillu makani. Aku ini seakan-akan tanwin. Sementara engkau alif lam ma'rifah, yang semacam idhafah ma'rifah, alif lam gitu. Di mana saja kita berjumpa, kita tak sah untuk bertemu. Gitu. Tak sah untuk berpelukan atau bertemu lah gitu. Dua-dua kita sah. Jadi ada kisah, ini kaedah loh teman-teman. Kaedah ini penting ini. Tak boleh bertemu tanwin dengan ma'rifah. Ada dua kisah, tapi saya tidak tahu ceritanya benar atau tidak. Wallahualam. Tapi kisah ini sebagai intermezzo saja. Seorang lelaki melamar perempuan. Perempuan ini, dia belajar dia. Tahu dengan kaedah bahasa Arab. Jadi setelah dia melamar ke calon mertua, dia nak tanya, saya ini diterima atau tidak? Nah, tanya dulu ke kak perempuan yang mau jadi calon nih. Apa katanya? Ka'anni tanwinun wa anta idhafatun. Fa'aina tarani fala tahillu makani. Laki-laki ini karena tak faham kaedah, dia tak belajar bahasa Arab, senyum-senyum pula. Katanya, saya diterima, alhamdulillah. Padahal kaedah ini dipakai. Kalau kita nak ketemu, di mana saja kita ketemu, kita tak boleh, tak akan jadi. Itu maksudnya Anda ditolak. Ini terbezo ya, tapi saya tak tahu apa kisah ini realita atau tidak, Allah. Tapi saya mengingat dari sisi kaedah. Jadi tanwin dan alif lam ma'rifah tidak boleh berjumpa dalam satu kata. Baik, silakan pagi ketiga. Tanda ketiga. Berharokat kasroh. Khafdu. Perhatikan teman sebentar. Kalimat dalam bahasa dalam ilmu nahwu itu baris di bawah dikenal dengan dua istilah. Istilah pertama namanya kasrah, yang kedua disebut dengan khafdu. Ya, atau bahasa lain nanti majruh juga ada istilahnya. Baik, dua-duanya maknanya baris bawah. Dua-duanya baris bawah. Jadi kalau khafad berarti baris bawah. Kasrah baris bawah juga. Ini istilah saja. Silakan Pak Agin. Di akhir sim. Masjidi Qubai. Masjidi Qubai. Masjid Quba. Bagus. Al-Kursi. Artinya kursi. Katakan isim yang memiliki tanda kasroh tanwin di akhir, di huruf akhir memiliki dua tanda isim sekaligus, yaitu tanda tanwin dan tanda kasroh seperti Muhammadin. Terkadang satu isim
tapi tandanya lebih dari satu, seperti kata al-kursi, tandanya ada dua, yaitu al dan kasroh. Al-kasrah. Faham maksudnya tuan? Jadi ada kala isim itu punya tanda satu saja, ada kala dua. Kalau umpama kursiyun, berapa tanda isimnya? Satu, apa itu? Tanwin. Kalau saya baca al-kursiyi, ada berapa tanda? Dua. Satu, alif lam, rifah. Kedua, kasrah pada sebelah. Ini dia maksud. Paham? Baik. Keempat, tanda keempat. Empat, huruf jar atau kaf. Yang dimaksud di sini kata yang bisa didahului huruf jar adalah isim. Huruf jar ada banyak, di antaranya di dengan min dari ila, ke ka seperti an dari hatta hingga fi milik ubah, terkadang fi di. Baik. Ini namanya teman-teman, kawan-kawan, huruf jar. Jadi huruf jar huruf yang kata bantu, di mana isim dia masuk hanya kepada isim, tak masuk dia kepada yang lain. Ya. Dan aturannya yang berlaku apabila isim datang selepas huruf jar, maka dia mesti berbaris khafad atau majrur, baris di bawah. Contoh, silakan Pak Ari, Pak Agit. Misal fi al-masjid, Iya. artinya di dalam masjid. Gitu. Fil masjid ya. Kalau umpama sambung kita tidak putus, tidak fi al masjid tapi fil masjid gitu. Anasi, Nah. artinya dari Anas. Kira suq, artinya ke pasar. Contohnya ke pasar. Contoh ayat Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, Zoharul fasadu fil barri wal bahri. Telah nampak kerusakan di bumi dan di laut. Kata al-fasadu adalah isim karena ada alif lamnya. Kata al-barri adalah isim karena ada alif lamnya, kasroh, dan didahului huruf jar, fi. Ini lebih banyak lagi ya, lebih banyak tandanya, 3. Terus Kata al-bahri adalah isim karena ada alif lamnya dan kasroh. Baik. Semakin kita kenal tanda isim, ternyata semakin tahu kita argumentasi untuk menentukan sebuah kalimat isim ataukah tidak. Ternyata di sini tanda isim bisa jadi terdapat pada satu kalimat lebih dari satu. Bisa 2, bisa 3. Bisa 3 seperti dalam contoh ayat. Ya, seperti contoh ayat. Nah, ingat teman-teman, huruf jar mesti majrur isim yang datang setelahnya. Maka sewaktu belajar dengan Dr. Firanda, bahasan ini belum menjelaskan tentang sebuah intermezzo juga. Tapi mungkin terjadi ya. Ada seorang khatib, orang Arab mungkin ya, membaca ayat ini dibaca setelah huruf jar tapi di atas. Zaharal fasadu fil barra wal bahra. Fil barri wal bahra, semacam itulah. Jadi orang yang menyimak khutbah, dia ada yang faham bahasa Arab. Ini tidak mungkin, ayat ini salah. Masa dibaca setelah jar ada baris pula, dia fil bahra begitu. Apa katanya? Wa'alal mimbara. Wa'alal mimbara. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut dan di atas mimbar. Kenapa? Karena dia menaruh yang mesti di bawah, taruh di atas. Wa'alal mimbara katanya. Dan di atas mimbar juga terjadi kerusakan. Kayaknya orang Arab bisa jadi salah, Pak. Bisa jadi salah orang Arab. Kalau tak belajar, dan inilah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karunia Allah dibagi rata. Siapa yang serius diberi. Tak serius orang Arab pun tak ngerti. Sama kemarin kisah itu yang big question itu dalam YouTube. Big question ini kawan-kawan bisa lihat di YouTube. Big question judulnya. Itu kisah orang Arab yang ditengarai. Tengarai apa ya? Yang dibodohi oleh orang-orang Nasrani dari sisi bahasa Arab. Padahal pemilik bahasa. Gitu. Aib sebenarnya, aib. Orang Arab sebenarnya tapi itulah keadilan Allah. Kalau kita belajar hatta orang ajam, orang Malaysia, Melayu, Brunei, orang mana saja, orang Inggris, kalau dia belajar maka dia bagus. Tapi kalau tak belajar, mau orang Arab sekalipun. Karena di sinilah pentingnya belajar teman-teman. Baik. Silakan berikutnya. Tanda kelima. Mudhof dan mudhof ilaihi. Penyandaran atau penisbahan.
Contoh, kitabun plus Muhammadun. Hmm. Keduanya merupakan kata yang terpisah dan keduanya bisa saling disandarkan satu sama lain. Dua kata tersebut jika dijadikan mudhof dan mudhof ilaih, maka kitabu Muhammadin, artinya kitab milik Muhammad. Bagus. Contohnya, satu, tanwin di kata kitabun menjadi dhammah biasa, jadi kitabu sebagai mudhof. Dua, dhammah di kata Muhammad menjadi kasroh sebagai mudhof ilaihi. Contoh lain, baitun hindun. Jika dijadikan mudhof dan mudhof ilaihi, maka baitu hindin, rumah milik hindun. Rumah milik Hindu. Baik. Ini tanda yang kelima, yaitu di adanya mudhaf dan mudhafun ilaih. Apa itu mudhaf, teman-teman? Adalah dua kata memiliki satu makna. Memiliki satu makna. Dan cara membentuknya, cara membentuk pola ini ada aturan. Contoh di sini kalimat kata kitabun dan kata Muhammadun. Kitab Muhammad. Ini dua benda sama apa berbeda? Berbeda. Satu buku, satu orang. Nah, kalau kita nak bentuk ini kalimat menjadikan buku ini milik dari si Muhammad, maka ada cara untuk membentuknya. Kalau yang asal tadi kitabun Muhammadun, kitab Muhammad. Kalau kita nak jadikan dia dua kata ini menjadi satu makna dengan makna kepemilikan, kita mesti gabung. Nah, cara menggabungnya, teman-teman, kata kitabun yang tadi tanwin, dua barisnya ya, maka kita jadikan dia satu baris. Kitabu. Adapun kalimat Muhammadun tadi, kita tetap dia barisnya dua, tak dikurangi, tapi ditaruh di bawah Muhammadin. Kasrah. Jadi maknanya apa, Pak? Maknanya adalah kitabu Muhammadin, kitab ini milik si Muhammad. Ah, gitu. Milik si Muhammad. Contohnya yang lain. Kitabun Nahwi. Kitab Nahu. Kitabul Fiqhi. Kitab Fiqh. Iya, kitab Fiqh. Contohnya yang lain. Miftahus Sayyarati. Kunci mobil. Kalau kita nak sebut Miftahun Sayyaratun. Ini dua benda yang berbeda. Tapi kita nak gabungkan nih. Ini kunci apa? Kunci kan banyak. Kunci motor kah? Kunci kereta, kunci rumah, banyak kunci. Nah, kita nak beri ta'yin, nak beri jadikan dia satu makna yang khusus, maknanya menjurus kepada kunci mobil, kita jadikan kunci mobil. Macam mana bentuknya? Miftahu sayyaratin. Miftahu sayyaratin atau miftahus sayyarati. Kita lihat di sini, kawan-kawan. Yang dimaksud dengan mudhafun ilaih ini sudah ya? Sudah boleh dihapus ya? Kalau Ustaz Firanda waktu kelas kata beliau apa? Kalau bisa yang menghapus tuh yang nulis adalah apa? Pengajar, yang menghapus juga pengajar kata beliau. Memang harus seperti itu. Baik, perhatikan teman-teman. Cara membentuk idhafah. Salah satu tanda isim adalah idhafah. Ini idhafah. Gitu ya. Idhafah. Idhafah ini adalah gabungan daripada mudhaf tambah mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Apa maknanya nih, tuan-tuan? Idhafah ini adalah apa? Sandaran. Kata sandaran. Sandaran. Ini idhafah namanya. Kata sandaran. Di mana idhafah ini rumusnya ini. Satu mudhaf, yang kedua adalah mudhafun ilaih. Mudhaf itu artinya penyandaran, disandarkan. Contoh kalimat apa namanya? Miftah, kunci. Miftah. Miftahu.
Miftahun. Apa arti miftah? Kunci. Tambah dengan sayyaratun. Sayyaratun. Nah, ini artinya kunci, ini artinya mobil. Dua kata yang berbeza. Dua-duanya sama-sama dhammah nih. Nah, macam mana kita nak menjadikan menyandarkan kunci ini kepada mobil? Nah, ini di bahasanya idhofiyah, idhofah. Nah, coba bagaimana bentuknya? Kata miftah ini kunci ya. Kunci, yang ini mobil. Mobil atau kereta. Kereta. Perhatikan teman-teman. Kalimat yang pertama, kalau kita nak sandarkan kunci mobil atau kunci daripada mobil, maka kalimat isim mudhaf, ini mudhaf ya, namanya ini mudhaf. Ya, mudhaf. Nah, kata kunci ini mesti kita jadikan menjadi miftah. Barisnya satu saja. Ini dua tadi kan? Hilang menjadi satu. Miftahu. Karena kita nak gabungkan. Adapun kalimat sayyarah, ada dua pilihan kita. Ada dua pilihan. Bisa dibaca dengan sayyaratin. Sayyaratin. Gitu. Sayyaratin. Tanwinnya tetap, tapi cuma berbaris di bawah saja. Dari dhammah menjadi bawah. Atau kita bentuk miftahu. Ya. As-sayyarati. Tak boleh ada tanwin lagi. Kalau udah pakai alif lam. Ya. As-sayyarati. Ini dua-duanya tuan-tuan maknanya sama. Yaitu kunci daripada mobil. Kunci daripada mobil. Nah, bezanya sedikit aja. Kalau ini adalah miftahu sayyaratin. Ini maknanya adalah kunci mobil tapi tak tahu kunci mobil. Bisa Land Cruiser, bisa Toyota, bisa apa aja. Seterah. Tapi kalau ini, maka diketahui. Kunci mobil itu. Berarti mobilnya sudah dikenali. Kenapa? Ada alif lam ma'rifah. Itu beda. Hah? Khusus, lebih khusus lagi. Kalau ini khusus bil khusus. Nah, gitu. Nah, ini cara menentukan. Nah, ini teman-teman, tuan-tuan, ini perhatikan. Yang menjadi patokan, kalau mudhaf ini kan mudhaf ya. Mudhaf, ini bisa jadi barisnya berbeda-beda nanti. Akan datang bahasa insya Allah. Bisa jadi miftah, tergantung dia posisi kalimat. Adapun yang menjadi poin bahasan di sini, salah satu tanda isim adalah mudhafun ilaih. Waduh, mudhaf dan mudhafun ilaih. Adapun mudhafun ilaih, barisnya mesti di bawah sampai hari kiamat, tak beda-beda. Yang namanya mudhafun ilaih mesti berbaris di bawah kalau dia i'rab mu'rab. Beda lagi kalau bendanya nanti tak mu'rab, itu adalah bahasa insya Allah. Tapi hukum asalnya idhafah, mudhaf dan mudhaf ilaih barisnya di bawah. Nah, ini tuan-tuan, sesuai bahasan tanda isim, maka dipastikan ini adalah kata benda. Tak ada orang bilang, tak boleh kita bilang ini kata kerja, tak boleh kita bilang ini huruf, tak boleh. Ini adalah isim. Apa tandanya? Baris di bawah dalam bentuk tertib mudhaf dan mudhafun ilaih. Ini benda, ini yang disandarkan kepadanya. Paham tak? Paham tak? Nah, ini pengenalan saja. Mudhaf, mudhaf ilaih. Jadi di sini penulis menyebutkan 5. Ada 5 tanda daripada isim, ya. Sebagai penjelasan ringkas. Imam Ibnu Ajurrum dalam muqaddimah Ajurrumiyahnya juga mengatakan wal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alif wal lam alaih wa hurufil khafdi wa huwa ila an ala fi rubba bakaf lam wa huruful qasami ada al waw wa ta dan al ba. Nah, penulis di sini teman-teman menyebutkan Dr. Firanda hafizahullah belum menyebutkan 5 tanda, tapi saya boleh nak nambahkan satu lagi. Salah satu tanda isim adalah dimuawali dengan huruf qasam namanya. Yang ke-6 ini berapa? 5 ya? 6. Yang ke-6. Ya. Tanda ke-6. Tanda yang ke-6 adalah diawali oleh dengan atau dimasuki juga oleh dengan huruf, salah satu daripada huruf sumpah. Sumpah dalam bahasa Arabnya adalah huruf qasam. Harfu al-qasami. Huruf qasam. Apa itu huruf qasam teman-teman? Huruf sumpah. Dan ini tidak disebutkan oleh beliau di
Di sini mungkin ada, kalau di syarah mungkin ada ya, saya tidak tahu. Tapi yang di buku tidak ada. Nah, salah satu tanda isim yang berikutnya adalah yang keenam, dimasuki oleh huruf qasam. Apa itu huruf qasam? Huruf qasam ada 3. Sebenarnya pertama jurub, al-waw, wal-ba, wat-ta. Waw, ba, ta. Ini huruf qasam nih. Apa itu maksud huruf qasam, teman-teman? Huruf yang bermakna sumpah. Isim datang setelahnya huruf apa mesti berbaris di bawah. Contohnya, wow. Saya nak kata sekarang, wallahi. Demi Allah. Wallahi. Tallahi. Ya. Tallahi. Billahi. Billahi. Ini teman-teman, semua huruf ini adalah huruf qasam. Huruf qasam nih. Ta, ba. Huruf qasam. Artinya apa? Konsekuensi isim yang datang setelahnya adalah apa? Kalimat yang datang setelahnya adalah kata yang datang setelahnya adalah isim. Tak ada kata fi'il. Nah, cuma ingat, dan bagaimana kita tahu Ustaz ini huruf qasam atau tidak? Kan wow bisa jadi huruf ataf kan tadi ya? Wow, ba bisa jadi huruf jar. Ya kan? Nah, gimana tahu? Isim datang setelahnya mesti baris di bawah. Ya, karena kalau kita lihat dalam Al-Quran, Tallahi la tus'alunna amma kuntum ta'malun. Demi Allah, kalian benar-benar akan ditanya atas perbuatan kalian semasa di dunia. Allah mengatakan apa? Tallahi, demi Allah. Kemudian juga apa? Wallahi. Oleh karenanya, ini disebut dengan huruf apa namanya? Huruf apa? Qasam. Itu tak ada di buku, Pak. Tambahan saja. Mungkin bisa dicatat di sana sebagai pengayaan. Jadi tanda isim diawali dengan bisa dimasuki oleh salah satu huruf qasam. Apa itu huruf qasam? Huruf sumpah. Tahu sumpah, Pak? Swear, bersumpah. Demi Allah. Nah, ingat barisannya di bawah. Wallahi ya akhi. Orang Arab kan bilang tuh. Wih, wallahi ya. Billahi. Qasaman billah. Qasaman. Orang Arab sendiri ya. Artinya dia bersumpah. Ingin menekankan, meyakinkan sesuatu maklumat atau perkara. Itu huruf qasam. Tandanya isim yang datang setelahnya baris di bawah. Tapi kalau isim yang datang setelahnya baris di atas atau baris dhammah, itu lain lagi ceritanya, huruf ataf namanya. Contohnya, ra'aitu Muhammadan wa Ibrahima. Berarti waw di sini bukan qasam. Waw ataf namanya. Dan maknanya. Kalau umpama saya katakan jaa Pak Johadi wa Abu Ikram wa Muhammadun wa Ibrahimu wa Ahmadu, maka waw di sini apa namanya? Waw ataf. Kenapa? Dia barisnya dhammah setelahnya. Tapi kalau yang saya maksud adalah waw di sini datang isim setelahnya sumpah, maka dia pastikan adalah waw qasam. Oleh karena enak bersumpah, kita gunakan dengan huruf qasam, bariskan isim yang datang setelahnya di bawah. Seperti dalam ayat sangat banyak, Allah berfirman apa? Wasyamsi waduhaha. Dan demi matahari. Allah bersumpah dengan nama, dengan apa? Isim matahari. Kalau Allah, perhatikan teman-teman, kita dalam agama kita boleh bersumpah hanya dengan nama Allah. Tak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Tak boleh bersumpah demi malaikat, demi matahari. Tak boleh. Ini hanya hak prerogatif Allah. Kalau Al-Khaliq, Allah boleh bersumpah dengan nama-nama apa saja dari makhluk ciptaannya. Adapun kita sebagai makhluk tak punya hak bersumpah dengan makhluk. Kenapa? Karena sesuatu benda yang kita sumpahkan itu, yang kita jadikan apa namanya, al-maksum sempat untuk bersumpah, itu pengagungan. Kenapa? Ini sebagai apa namanya, sebagai jaminan, ya kan? Sampai umpama Pak Agil, saya bicara Pak Agil. Pak Agil, saya kemarin sudah membeli membeli sebuah buku, tapi Pak Agil tak percaya. Maka saya nak meyakinkan Pak Agil, saya mesti bersumpah mengambil sesuatu yang mesti sebagai jaminan agar beliau yakin. Nah, itu makna sumpah. Maka dalam fikih bersumpah, mesti kita ambil sesuatu yang sangat agung. Hak kita bersumpah hanya dengan nama Allah, sifat Allah, atau asma-asmanya. Itu boleh. Tapi dengan nama selain itu tak boleh. Datang adalah dari Nabi SAW, beliau mengatakan, Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa saja yang bersumpah menggunakan nama selain Allah, dia telah berlaku syirik. Tak boleh. Dengan datang perkataan dari Ibnu Abbas, la an ahlifa ya billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairillahi sadiqan. Aku bersumpah dengan nama Allah walaupun dusta, itu lebih saya cintai daripada bersumpah dengan nama selain Allah walaupun saya benar. Makanya kita bersumpah adabnya adalah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Paham teman-teman?
wasyamsi wal fajri, gitu ya, wal fajri, maka baris fajar di bawah. Artinya Allah bersumpah dengan waktu subuh. Kenapa? Mulianya waktu subuh itu. Wasyamsi, mulianya matahari itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau sumpah teman-teman ingat barisnya masih di bawah. Wallahi. Wallahi ya akhi. Jangan pengen sumpah wallahu ya akhi. Enggak boleh. Karena aturannya masih di bawah. Iya ya. Demi ya gitu. Benar. Masya Allah. Gitu bagus. Makanya kalau kita lihat terjemahan kita wasyamsi waduha, demi matahari. Demi maknanya adalah sumpah. Karena apa? Wow di situ wow qasam, bukan wow ataf. Nah, ini salah satu tanda isim apabila boleh dimasuki salah satu huruf al-qasam. Baik. Ada soalan sampai sini? Sama semuanya. Billahi, tallahi, wallahi sama dengan sumpah. Ini apa namanya? Tanawu ya, atau mungkin variasi dalam sumpah. Bapak boleh bilang tallahi ya akhi. Ballahi. Mungkin terbalik. Saya tak tahu kalau ballahi yang ada tuh billahi. Ballahi saya tak tahu. Ya wallah, mungkin wallah itu mungkin wallahi. Wallah artinya demi Allah, itu. Jadi biasalah orang Arab, tapi sebaiknya teman-teman jangan biasakan bersumpah. Jangan biasakan bersumpah, apalagi bersumpah ghamus, bersumpah yang tak ada manfaat. Biasanya orang Arab, kebiasaan orang Arab ya, bagi mereka tuh suka bersumpah. Sedikit, wallahi ya. Kadang dusta sumpah juga. Jangan. Saya kan tidak bersumpah. Karena kita bersumpah dengan nama yang sangat agung, pencipta alam raya. Jagat semesta ini dia menciptakan, Tuhan kita. Masa kita bersumpah untuk sesuatu yang hina, sesuatu yang remeh-temeh? Anda mau meyakinkan saya sudah berangkat atau belum? Saya sudah makan atau belum? Saya sudah ngasih atau belum? Kalau orang tidak percaya, kita kasih aja. Orang tidak percaya, tidak apa-apa. Tidak usah, wallahi ya, apa itu? Wallahi qasam billah ya. Meyakinkan pula, demi Allah sudah kasih dia. Orang tidak percaya, sudah. Nanti Anda berbuat baik. Tidak perlu pula kita gunakan nama Rob kita untuk sesuatu yang rendahan. Makanya kebiasaan bersumpah, sedikit bersumpah, saya tidak suka itu. Dan saya tidak biasa bersumpah dengan nama Allah untuk apa itu. Kecuali kalau darurat ya. Penting sekali untuk meyakinkan orang. Tidak apa-apa kita bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau tidak pernah bersumpah, saya benar baca sirah beliau, saya tidak pernah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Pengagungan kepada beliau, kepada Allah. Tidak mau bersumpah, apalagi sedikit bersumpah, jangan. Nah, tapi bahasan kita di sini mesti kita jelaskan agar tahu bahwasanya salah satu tanda isim bisa dimasuki oleh huruf sumpah. Paham teman-teman? Ada soalan sampai sini? Nah, silakan Pak. Ya. Nah, kalau Muhammad berarti sudah khusus itu. Kenapa? Kenapa dia Muhammad nama orang? Dia udah ditahu berarti. Kitabu Muhammadin berarti orangnya jelas. Kitabu Fauzani. Kitabu Fauzan berarti nama orang tak perlu, tak boleh. Nama orang tak boleh dikasih alif lam kecuali kalau pakai ada. Muhammad, Fauzan itu tak ada alif lam biasanya. Berarti khusus milik dia. Tak boleh diklaim milik orang lain lagi. Iya. Kitabu Abi Ikram, Pama. Kitabu Abi Ikram berarti kitab milik beliau. Tak boleh disangka milik orang lain. Kitabu Johadi, berarti kitab ini milik beliau. Tak boleh disangkakan ke milik orang lain. Tergantung, kalau umpama dia bendanya seperti nama orang, nah nama itu akan makrifah istilahnya. Walaupun tak ada dia, seperti Muhammadun. Muhammadun, kata Muhammad, ya, seperti Allah. Nah, nama Allah ini makrifah nih. Karena sudah dikenali. Muhammad juga. Ibrahim, gitu ya. Muhammad. Ini kan pakai tanwin Muhammad nih. Tanwin enggak? Tanwin ya. Kenapa dia tanwin? Karena dia bisa menerima tanwin nama Arab gitu. Muhammad nama Arab. Baik. Ini namanya ma'rifah. Jadi kalau kita nak sambungkan kitabu Muhammadin. Nah, baca di bawah. Ini tak boleh ditambah pula al-Muhammadin. Tak boleh, Pak. Atau diganti itu al-Muhammadi. Tak boleh. Ya. Kenapa? Ini yang dipanggil Alkitab. Oh, tak boleh. Tak boleh. Kalau yang ya. takut, Ya. yang sudah ada hitam, jadi ada kitab saja. Ini sudah khusus, tapi yang kita tidak. Oh, tak boleh, Pak. Tak boleh. Ini aturan. Aturan. Jadi kalau umpama kita, Pak,
Kitabu Muhammadin, katanya Kitabu Muhammadin, tak boleh lagi tambah sini Al-Kitabu Muhammadin, tak ada aturan itu. Dan itu tak ada dalam bahasa Arab. Nah, coba Pak dia sedikit nih, tapi penting. Al-Kitabu Muhammadin tak dibaca. Tanya adalah Kitabu Muhammadin. Di mana ini pada posisi rafa? Kalau dia di posisi rafa, tergantung kalimat. Adapun mudhafun ilaihinya mesti berbaris di bawah Muhammadin. Dan ini tak boleh ditambah tanwin, tak boleh pula ditambah alif lam. Gitu Pak. Caranya. Paham? Kalau di depannya ada, boleh. Boleh, boleh, boleh. Ah, itu lain lagi ceritanya. Kalau itu berarti kalimat yang sebenarnya. Ini kan kita menjelaskan susunan mudhaf ilaih. Boleh juga, umpama kita ini belum apa eh, istilahnya ini kalau ini saja, Pak, dua kalimat ini belum punya makna yang utuh lah. Kitab Muhammad, kitab milik Muhammad. Ada apa dengan kitab milik Muhammad? Belum terlalu lengkap. Nah, kita beri lengkap, beri macam ni. Ada, ada kitabu Muhammadin. Ini adalah salah. Ini adalah buku milik Muhammad. Ah, baru sempurna dia. Ini mubtada, ini khabar. Ini mubtada, yang ini khabar. Nah, baru sempurna dia. Nah, ini katakan mudhaf mudhaf khabarnya adalah bentuk mudhaf dan mudhaf ilaih dan ini mubtada. Isim isyarah. Kan? Akan datang bahasan yang lebih lengkap selepas ini insyaallah. Baik. Pertanyaan yang baik. Silakan Anda. Ah, ini dia sama kayak gitu juga. Bagus, pertanyaan yang baik. Abu Abdillah. Orang sering bingung masalah ini ya. Masalah apa? Kunyah, kunyah. Abu Abdillah, Abu Muhammad dan seterusnya. Kenapa Abu Abdillah contoh? Kenapa Abu Abdillah? Abu setelahnya ada nama orang ini ya. Bagus nih. Bagian daripada mudhaf ilaih. Abu. Karena itu datang Abu Abdillah ya. Abdillah. 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 Perhatikan teman-teman. Ini adalah bentuk mudhaf juga. Nah, Abu artinya ayah. Makanya tanda rafa'nya dengan waw di sini. Datang bahasa insyaallah sampai sini. Kemudian yang kedua, asalnya adalah Abdullah. Abdullah ini adalah dua kata yang dijadikan mudhaf. Nah, ini bagus sekali ya Pak contoh. Abdullah ini asalnya adalah bukan abdi. Abdullah. Abdun sini kan. Apa? Abdun. Abdun Allah. Nah, gitu kan. Ini dua kata yang berbeda. Abdun artinya seorang hamba. Mana saja? Mana saja? Orang Malaysia kah? Hamba Indonesia kah? Hamba Arab kah? Yang kedua Allah. Nah, kalau kita nak menjadikan, mengidhafahkan hamba, maka kita sebagai bentuk kemuliaan, kita idhafahkan kepada Allah SWT. Karena kita hamba Allah. Bagaimana pembentukannya? Abdun ini mesti dijadikan baris di bawah. Ya, afwan. Barisnya adalah abdu. Ah, gitu. Hilangkan apa? Tanwin. Ganti jadi satu. Adapun lafaz Allah menjadi baris di mana? Baris di mana? Bawah. Inilah ini maksud dengan mudhaf dan ini sandaran mudhafun ilaih. Bentuk penyandaran kepada Allah yang Maha Agung. Dan ini sebaik-baik gelar. Sebaik-baik nama yang tidak bisa dikalahkan dengan gelar honoris causa. Profesor sekalipun tak bisa mengalahkan gelar ini. Hamba Allah. Nah, macam mana kita nak jadikan menjadi Abu Abdillah? Berarti ini sebagai mudhaf. Ini mudhaf nih. Mudhaf. Yang ini adalah mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih. Satu. Dan ini adalah mudhaf ilaih dua. Gitu. Jadi Abu mudhaf. Abdi mudhafun ilaih. Satu. Allahi tambah lagi dua. Jadi mudhafnya ada dua di sini. Macam tu. Nah, itu alasannya Pak Anden. Abu Abdillah. Macam mana Pak? Dua-duanya kasrah. Tambah lagi umpama Abu Abdillah ibni apa ibni tambah semua mudhaf 3, mudhaf 4 boleh. Gitu. Gimana Pak? Mudah apa mudah? InsyaAllah mudah ya. InsyaAllah mudah. Yang penting kita punya gambaran lah secara umum. Oh ternyata begini ya bahasa Arab itu. Nah gitu. Silakan. Kolamu, Ustaz, tadi, jadi
Jamilun. Itu lain lagi tuh. Itu beda lagi. Berarti itu dia kita nak memberi keterangan. Kalau mudhof itu dia masih berkaitan dengan urutan dengan benda-benda tadi. Contohnya pena Ustadz Abdullah ibn fulan. Ini mudhof ilaih semuanya nih. Ini kan belum terang nih mudhof ilaihnya. Pena Bapak fulan. Ada apa dengan Bapak ini? Ternyata penanya Jamilun. Ini khabar dia. Jadi mubtada khabar. Beda kaidah lagi. Ini mubtada akan datang insyaallah. Jadi mubtadanya panjang itu, tiba di khabarnya sedikit aja, Jamil. Gitu. Itu lain lagi. Tanwin dia tanda dia khabar adalah tanwin kemudian rafa baris tamah. Insyaallah akan datang. Tapi kayaknya tuan-tuan dah pernah belajar bahasa Arab nampaknya. Sudah pada paham saya lihat. Artinya pertanyaannya yang jauh ke belakang sudah datang di sini. Kita masih di awal. Oh gitu, ada apa-apa. Iya. Bagi yang sudah paham, alhamdulillah, mudah-mudahan ini sebagai bentuk murajaah, pengulangan. Baik, ada pertanyaan lain? Silakan. Silakan, Madem. Salah. 100% salah. Apa dari baca Abu Abdullah? Kalau Abu Abdullah berarti mubtada khabar jadinya. Abu, ayah. Ayah siapa ini? Baiklah. Abdullah. Ayah adalah Abdullah, gitu. Tidak dipakai orang Arab. Kalau kita mau menyandarkan ayah, ini ayahnya ayah siapa ini? Abu saja tak paham orang Abu apa? Jadi Abu Gosok. Abu Lahab kan enggak. Jadi maksud saya, Abu mesti ada penyandaran kebanyakan. Ayah siapa? Dan perhatikan teman-teman, kaidah penyandaran itu bentuk pemuliaan. Perhatikan. Oleh karenanya, nama sesuatu kalau mau dimuliakan, sandarkan kepada, tergantung penyandaran. Kalau disandarkan kepada yang hina, hina dia. Kalau disandarkan kepada yang mulia, mulia dia. Contohnya, Allah menyandarkan kata Ka'bah dalam Al-Quran kepada apa? Kepada apa? Kepada dirinya. Contohnya, dalam ayat, li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlatash shita'i was-saif, falyabudu rabbaha dzal bait. Sembahlah Rabb yang memiliki pemilik rumah ini, yakni kata rumah disandarkan kepadanya. Artinya menunjukkan mulianya Ka'bah itu. Kenapa? Disandarkan kepada Rabb hadzal bait atau Rabb pemilik daripada daripada rumah ini. Ya, jadi kata penyandaran tergantung kepada mana yang disandarkan. Seperti kalau Bapak mau menyandarkan kemuliaan, oleh karenanya penyandaran nama anak kepada ayah itu adalah bentuk kemuliaan pada atas ayah itu. Contohnya maka orang Arab kan bilang Abu Abdillah. Jadi nama kunyah bukan ciri khas teroris, Pak. Jangan bilang pula ciri khas teroris. Kalau kita di Indonesia, kalau udah abu-abu nih, ini keturunan Imam Samudra nih. Tak boleh macam tu. Keturunan Usama bin Laden. Enggak ada. Ini kaidah yang berlaku dalam sejarah Islam. Bahkan Nabi SAW disebut dengan Abul Qasim. Ayah daripada Al-Qasim. Kenapa beliau menunjukkan kemuliaan si Qasim, ayahnya adalah Muhammad. Demikian juga kita. Pak Ikram. Pak Nazar, saya beliau Abu Ikram, ini bukan perendahan kepada beliau, tidak. Saya muliakan beliau semulia-mulianya. Kenapa? Saya sebut nama beliau dengan nama anaknya. Berarti anaknya mulia, beliau pun juga mulia. Tapi kalau disandarkan umpama abunya adalah Abu Gosok, berarti abunya ini jadi rendah. Kenapa? Penyandarannya hina. Nah, gitu, Pak. Silakan. Oh, enggak juga bisa. Enggak juga bisa. Yang namanya penyandaran, Bang, teman-teman, perhatikan, mesti sesuai kaidah tadi. Abu dan setelahnya dipastikan dia baris di bawah. Mau berapa kata dia? Mau Abu Abdillah, Abul Asad, Abu Qid, Abu Hurairah, dan semacamnya, maka dia mesti baris di bawah. Ini hukum asal. Gitu. Paham, teman-teman? Berbeda dengan, ini perlu saya ingat kata Abu Hurairah, perlu saya ingatkan sedikit. Adapun Abu Hurairah, ada kata yang tidak bisa baris di bawah, tapi dia masih sejatinya baris di bawah. Tapi saya ingin sebutkan sekarang agar nanti kita bahas di babnya. Contoh seperti Abu Abdillah, Abu Hurairah ini Abu. Teman-teman seperti Abu gitu kan? Abu. Nanti mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan Abu Hurairah, Ustaz? Abu Hurairah gitu ya. Abu Hurairah. Apa tuh? Nah, ini sama, ini adalah mudhaf dan ini mudhaf nilai. Tadi kan sudah bilang, mudhaf nilai hukum asalnya baris di bawah selama-lamanya, tak berubah. Baik.
Adapun ini adalah pengecualian. Kenapa? Karena Hurairah dia adalah isim yang tak boleh berbaris di bawah. Ada isim-isim yang seperti itu, seperti Musa, Isa. Pernah tuan-tuan mendengar musuh, isi? Tak ada. Dia macam tu terus. Tapi dia sejatinya barisnya di bawah, cuma ditakdirkan bukan dilafalkan. Akan datang bahasan. Ini sebagai penjelasan. Gimana Pak? Indah bahasa Arab kan? Oh, mudah nak? Oh, mudah Ustaz, insya Allah. Baik, ada soalan yang lain? Ya, silakan Fudan. Apa contohnya? Hmm. Oh tidak, itu bukan terpisah. Itu hadza itu bagian dari mudhafun ilaih. Nanti bahasanya datang insyaallah. Hadza itu semakin bagian mudhafun ilaih. Hadza ini kan sama kausunya dengan Abu Hurairah nih, dengan Hurairah. Hadza itu tak nampak dia ada baca hadi, ya kan? Hadza. Sama Rabb hadzal bait gitu kan? Rabb hadzal bait. Contohnya Rabb gitu, Rabba gitu. Ya. Karena dia kenapa dia baris di atas? Karena dia sebagai apa? Falyabudu Rabba, karena dia sebagai maf'ulun bih. Ya. Fama Rabba hadzal hadza al-bait, ya, al-baiti gitu, begitu kan? Ayat surah Quraisy, gitu kan? Rabb falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahu. Nah, rabba ini teman-teman mudhaf. Hadza mudhafun ilaih al-awwal. Kenapa dia tak nampak baca hadi? Karena dia sama kasus seperti Abu Hurairah. Terima kasih Pak Daud. Ini mudhaf al-awwal. Wa hadzal baiti baris di bawah mudhafus tsani. Mudhaf yang kedua. Jadi tak terpisah dia, Fauzan. Ini adalah hadzal bait, ini kan menunjukkan ke sembahlah pemilik Rabb yang memiliki rumah ini. Rumah itu disandarkan kepada Allah, mudhafnya. Atau Allah disandarkan kepada rumah, menunjukkan kemuliaan. Menunjukkan kemuliaan. Oleh karenanya dalam penyandaran mesti kita berhati-hati. Tidak boleh sembarangan. Dalam Islam tak boleh menyandarkan kata hamba kecuali hanya kepada Allah. Kalau ada pula Abdul Uzza, hamba dari si Uzza, boleh enggak Pak? Abdul Syams. Itu nama-nama orang Quraisy dulu. Karena mereka bangkang kepada Allah. Siapa nama Abu Lahab? Abu Lahab. Abu Lahab itu kunyah itu Pak. Ya, bapak api yang menyala-nyala. Tapi namanya bukan itu. Siapa nama Abu Lahab? Hah? Abul Hikam. Abu apa? Siapa Pak? Abul Hikam. Abul Hakam. Bukan, itu kalau Abul Hakam itu bapak Abu Jahal. Iya. Kalau Abul Hakam, Pak, itu gelar untuk Abu Jahal. Karena dia gelarnya Abul Hakam kan, kekunyahnya. Jadi bapak yang bijaksana. Nabi kata, anda ini bodoh, Abu Jahal. Dan ini dalil teman-teman, Nabi terkadang lembut dalam dakwah. Tapi semasa-masa kalau umpama orang yang didakwah itu tahu kita ini orang memang keras kepala, tak apa-apa kita sekali-sekali memberikan apa kalimat yang agak sedikit pedas. Tujuannya apa? Agar dia kembali kepada kebenaran. Jadi Nabi kadang lembut, kadang beliau agak tegas. Anta Abu Jahal, lesta Abu Hakam. Bukan Abu Hakam, tapi Abu Jahal. Kalau Kalau Abu Lahab namanya adalah aslinya Abdul Uzza, hamba daripada Uzza. Siapa Uzza? Tuhannya yang disembah oleh orang Quraisy. Oleh karena kata para ulama, kenapa ketika Allah mencaci Abu Lahab, tabbat yada Abi Lahabin wa tabb, celakalah kedua tangan, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Kenapa Allah tak sebut dengan nama asli? Tapi Allah sebut dengan Abu Lahab. Kenapa? Karena ayat ini adalah ayat yang akan dibaca senantiasa sampai hari kiamat. Sementara Allah tak ingin ada kata hamba di dalam Al-Quran yang dinisbatkan kepada selainnya. Paham tuan-tuan? Kenapa Abu Lahab tak disebut dengan tabbat yada Abdul Uzza? Tapi Allah menyebut tabbat yada Abi Lahab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Kenapa? Allah tak suka, kata para ulama, menyandarkan nama seseorang kepada berhala. Uzza itu kan berhala idol, ya? Big idol yang disembah-sembah diagung-agungkan oleh orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsata al-ukhra. Iya. Itu nama-nama berhala. Nah, itu diantara sebab. Paham, tuan-tuan? Alhamdulillah. Ada yang lain? Paham, Sa? Paham ya?
Baiklah. Alhamdulillah. Baik, saya kira cukup kita sampai di sini kuliah kita malam ini. Dan tugas di rumah adalah sesuai panduan buku. 1, hafalkan kosakata yang tadi, yang di tabel belakang, ya, dihafalkan semua. Nanti kelas berikutnya akan kita coba murojaah bersama. Masing-masing kita tanya apa ini. Mungkin saya sebutkan bahasa Indonesia, Tuan masih sebutkan bahasa Arab. Saya sebutkan bahasa Arab, Tuan sebutkan bahasa Indonesia. 1. Kemudian latihan yang kedua bisa dibaca di halaman 23 dan 24. Ini latihan mengukur kemampuan kita dalam memahami materi sebelumnya. Latihan ini dibahas di rumah, sudah ada jawabannya, sudah ada. Namanya aja latihan. Sudah ada jawabannya. Jadi teman-teman cukup baca. InsyaAllah besok di kelas berikutnya akan kita bahas bersama. Wassalamualaikum salim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih banyak atas kebersamaan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.